Oke, kita mulai aja ya. Kak, apa? Saya panggilnya Kak, Ibu atau apa ini? Biar Kak aja ya, biar sapaan akrab gitu kan jadinya. Tuh. Ya, sebelumnya kita buka dulu. Saya ucapkan selamat datang Bu di podcast kita. Podcast kita itu di balik kursi penguasa. Iya, di balik kursi penguasa, hitam putih, abu-abu pasti. Iya. Jadi Selamat datang Ibu, Kakak ya. Kakak ini Kristianti, sarjana ekonomi yang sekarang membidangi Komisi 3. Komisi 2, maaf. Kak, bidang pembangunan dan lingkungan hidup. Lebih enak Ibu, mendingan Ibu aja nggak apa-apa. Iya, Ibu aja saya. Iya. Biar lebih bukan seperti itu. Ya berangkat dari Dapil 5 yang konon katanya Ibu ini menjadi Dapil 5,5 tadi kita bahas ya. Karena sering keliling Kota Bekasi. Ya pasti selamat datang Ibu di balik kursi penguasa. Semoga kita akan membahas lebih menarik lagi ke depannya. Mungkin untuk langkah awal seperti apa sih arah strategis dari Ibu sendiri di Komisi 2 ini? Di komisinya. skop komisi. Skop komisi. Skop komisinya itu kita membawai itu di dinas bidang remaja, Betul. ya, lingkungan hidup, kapang, pangan yang Betul. di sekolah di ya. Isu. Lingkungan, membuat bangga, kita jadi ada rubah tangan sama apa ya? Kita ada 8 OPD yang ada di bawah komisi. Lumayan banyak lah Ibu OPD yang dinaungi oleh Komisi 2. Lumayan kan. Itu kalau dibilang kita komisi kerja. Komisi kerja. Ini langsung soalnya. Iya benar. Bagi pembangunan dan komisi 2 tuh berarti lingkungan hidup. Lagi sekarang lagi sampah. Sampah. Lokasi kita. Sumur Batu ya sini. Betul, ini di Sumur Batu. Tapi sebelum kita bahas ke tadi karena Ibu singgung sampah, saya lebih tertarik tadi kayaknya kita harus perdalam lagi sih 5,5 ini, Dapil 5,5 ini. Yang pertama tadi kan OPD-nya udah banyak kan gitu, apalagi teknis gitu kan Bu. Terus ada 5,5-nya. Saya butuh kira-kira penjelasan motivasi Ibu akhirnya dapat setengah ini gitu. Ini juga jadi buat saya jadi jargon baru ya, dan positif sih sebenarnya buat saya gitu. Ini dari candaan Dewan Anggota. Dapil 5,5 nih, saya jadi nggak ngerti nih itu apa. Jadi apa 5,5? Ya itu Dapil 5 dan setengahnya keliling kota ada gitu. Dan memang saya sering hadir tuh kebanyakan di Bandar Lampung secara kebetulan juga saya banyak kenal, banyak juga ada pengajian kemarin. Kalau di sini ya, terus saya ya alhamdulillah mungkin karena saya lama di Bekasi dan saya banyak komunitas gitu ya, jadi saya luar. Jadi mungkin teman-teman yang ada di Bekasi ini warga Bekasi jadi ingatnya saya gitu. Itu saya hadir ke sana karena permintaan mereka dan kita nggak bisa menolak ya, nggak bisa menolak. Karena gimana juga saya adalah anggota dewan dapil yang kita sebagai DPD Kota Bekasi. Jadi Kota Bekasi itu adalah bagian dari. Artinya secara keseluruhan Ibu siap buat dimanapun lah itu kan mengawal, bukan hanya sebatas daripada dapil. Kira-kira gitu. Iya. Jadi seru gitu Bu. Akhirnya kalau biasa dewan mungkin kita tanya beberapa kasus ada di daerah bukan dapilnya, pasti kan dia sedikit bingung, cenderung menghindar akhirnya. Iya. Karena kan kayak gitu, cenderung menghindar, ini bukan dapil saya gitu. Ada kewenangan lain, tapi Ibu akhirnya coba menghilangkan dogma-dogma itu yang akhirnya bisa keliling di setiap daerah Kota Bekasi lah. Mudah-mudahan dengan cara tidak sengaja ya, dengan cara tidak sengaja Dapil 5,5 itu memang saya ingin menunjukkan identitas, jadi menunjukkan ke masyarakat
sinergitas antara dewan-dewan itu sendiri ada. Jadi kami dewan-dewan itu tidak hanya melihat atau membantu tempat di dapilnya sendiri. Jadi mudah-mudahan ada energi positif ya Betul. itu dewan-dewan. Yang lain. Yang juga sinergitas antara dewan, DPRD dengan juga itu penting. Betul, karena sedikit juga yang paham bahwasanya sipil atau masyarakat gitu kan ya, bahwa kerja dewan itu perdapil kan gitu. Betul. Pokoknya ketika mereka tahu ini adalah dewan, mau nggak mau karena dia pahamnya adalah perwakilan rakyat, maka secara keseluruhan gitu tidak Iya. dibatasi oleh daerah. Kayak gitu ya. Akhirnya ibu jawab itulah kira-kira kayak gitu Iya. kan. Iya. Jadi Berjalan. ini Bu, kita di podcast ini pastinya akan membahas isu-isu terhangat yang di masyarakat Kota Bekasi. Kalau kita membahas dari soal pembangunan dan lingkungan hidup, pastinya tidak terlepas dari Disub itu di bawah naungan dari Ibu. Nah, yang isu terhangat bagaimana di Kota Bekasi ini lagi marak tentang tanda kutip terminal bayangan di Jalan Jayo Martono di Bekasi. Iya, di Bulak Kapal, Ibu. Iya. Nah, itu menjadi kekhawatiran masyarakat karena sudah terlampau lama jangka waktunya, dan akibat ke masyarakat itu terdampak langsung. Seperti kemacetan, terus terkadang kan anak-anak itu minta telelet kayak gitu, Bu. Nah, itu pernah ada kejadian itu anak kecil untuk minta telelet itu kecelakaan, Bu. Akhirnya dampaknya dari sana. Dan sangat disayangkan sekali untuk Dinas Perhubungan, kami sempat untuk mengadvokasi masyarakat Margahayu pastinya. Bagaimana Disub ini untuk turun langsung untuk menyidak dari PO-PO ini, bagaimana sih ini legal atau ilegal? Seperti itu. Nah ini itu aja saya baru dengar dari sini. Iya. Karena DPRD itu kembali lagi gitu ya. Kita memang bisa tahu tentang kondisi dari wilayah itu sebagai masyarakat. Betul. Karena kemudian dewan perwakilan rakyat. Iya. Jadi memang kita berharap adanya laporan-laporan seperti ini gitu. Jadi buat kita bisa bergeraknya di mana? Kalau di sini kan memang yang berhubungan adalah Dinas Perhubungan. Dan baru kali ini saya dengar. Walaupun saya tahu memang suka ada bis di situ ya. Nah ini yang nanti jadi masukan buat saya, dan nanti saya coba diskusikan di komisi untuk memanggil PT terkait. Karena di daerah Bulak Kapal itu menjadi strategis dari lintas kabupaten sama kota. Karena karyawan dari PT Kabupaten itu berangkat dan pulang ya, itu dari Bulak Kapal. Dan jangan sampai flyover Bulak Kapal itu menjadi solusi yang sangat, saya kira tidak konkret. Bagaimana nilai proyek yang sangat besar itu menjadi tanda kutip ya Bu, jadi keuntungan untuk eksekutif sendiri. Dan seharusnya itu menjadi langkah hemat untuk pengeluaran daerah kita, bagaimana ditertibkan saja ini legal atau ilegal. Makanya juga kayak terminal yang benarnya aja nih. Nah itu antara sebenarnya sebanyak permasalahan Bekasi ya gitu. Banyak. Kayak pasarnya juga gitu. Jadi memang yang tadi saya utarakan perlu sinergitas banget. Karena gimana juga suka ada lintas komisi. Jadi nggak bisa harus semua nih karena Dinas Perhubungan gitu ya. Terus ada jatahnya tanggung jawab di komisi 2. Jadi kita mesti lihat nih, ada nggak nih berhubungan dengan komisi yang lain. Gitu. Tapi kalau memang yang jelas kan Dinas Perhubungan adalah komisi di OPD kita gitu ya. Itu pasti nanti kita coba panggil nih. Yang tadi masukannya udah benar gitu. Dengan adanya flyover jangan sampai jadi tumpang tindih kan. Iya, karena kan flyover menjadi solusi yang diberikan oleh pemerintah kota gitu buat antisipasi kemacetan. Sepertinya ya. Iya, salah satunya itulah dari beberapa poin-poin yang mungkin dibuat. Iya. Kayak mengurangi kecelakaan kan gitu ya. Iya. Nah, kalau mengurangi kecelakaan karena halang lintasnya aja nggak ada. Jadi kembali lagi nih, saya kebetulan waktu reses kedua
saya ada di lokasi DP13 tadi, itu berpapasan, berdekatan dengan perlintasan kereta api. Iya, Dan kebetulan ada tembok yang bolong. iya, Tembok bolong itu jadi tempat alternatif jalan. Iya. Medan Satria dekat kan gitu. Tapi kondisinya adalah jadinya ada banyak kecelakaan. Dalam 1 tahun ada berapa meninggal gitu loh kata kereta. Nah itu alhamdulillah saya bisa tuh. Saya juga panggil waktu itu ke Disub. Saya mau pertanyakan untuk perlintasan kereta api ini seperti apa. Tapi kalau menanyakan tentang perlintasan kereta api, pengamanan kereta api pasti akan dilemparnya ke KAI. betul. Benar. Padahal sebenarnya itu udah ada aturan Ya, dari pemerintah. Jika perlintasan kereta api itu berada di lokasi kota atau kabupaten, ya, itu adalah tanggung jawab dari kota. ya, Kalau di lintasan di provinsi adalah tanggung jawab provinsi. betul. Sebenarnya di situ udah jelas. Iya, Tapi kan jadi pertanyaan, kenapa hal itu tidak menjadi concern, gitu kan? Benar. iya, Nah makanya kemarin saya tuh episode perlintasan kereta api kan banyak yang nggak ada. betul. Saya kalau ke teman saya di Jalan Irian, saya nggak berani lewat situ. Saya pasti minta putar balik lewat Bela. Misalnya, iya, Di tengah kan juga ada kan. iya, Keranji kemarin ditutup tuh. Iya benar. Gitu. Nah itu kemarin pas lintas kereta api di JOP Keranji kita minta mereka untuk dimanfaatkan. Dan dinas perhubungan itu kan bukan hanya dinas yang memikirkan masalah lalu lintas kan. Mobil-mobil. Ya akhirnya jadi kita bisa menilai bahwasannya di hanya sebatas apa? Nah, Pekerja lalu lintas kan? Iya. gitu. Padahal sebenarnya kereta api itu adalah bagian daripada perhubungan. Bagian daripada perhubungan. Nah itu kan Nah untuk yang tambahan lagi tadi saya masukkan terminal bayangan itu akan jadi. Karena saya alhamdulillah jadi bagian. Nah, ya betul. nanti coba saya masukkan untuk didiskusikan. Kalau boleh nanti minta masukan yang Konkret ya Bu. siapa konkret. Iya karena emang pernah diadvokasi juga sama teman-teman terkait masalah terminalnya gitu kan ya Bu ya. Apa? Kenapa kita bisa bilang itu terminal bayangan? Karena tadi bukan hanya sebagai lintasan berhenti atau jalan. Bahkan sampai udah ada yang halte mini di situ, parking mereka kan akhirnya di situ lahannya. Iya. Jarak 2 kilo ya. Nah, Soalnya ya kan juga bukan yang kan asumsi mereka aja yang akhirnya membuat bahwasanya aktivis adalah negatif gitu. Iya. Jadi biar lebih jelas. Mungkin langsung sidak saja. Solusi yang konkret itu mungkin sidak. Kalau kita Iya dasar. Mungkin dasar dari apa? Dari sepandang mata ibu lah. Bagaimana nanti ibu, misalnya lewat dari bulak kapal, mungkin ibu bisa melihat langsung lah bagaimana runyamnya itu. Siapa? Orang saya depan seberang dari bayangan itu, saya dulu punya kantor di situ. Nah, jadi dia putar balik bus itu kan sembarang. Dia kan bus besar tuh jalan cuma saya tukang keliling. Makanya tadi lagi jalan sini aja, mereka bilang, Bu, kita sih naik ke Bekasi masuk di situ aja ya. Saya sudah atem gitu ya dia. Cuma tetap aja jadi keluhan daripada setiap dewan sebenarnya Bu, bahwasanya di sini jauh, ke sana jauh, padahal ini masih di Bekasi. Kan gitu kira-kira. Ya di mana-mana masih di kota Bekasi. Kira-kira. Iya. Saya juga menarik tadi ibu, bagaimana pernah reses di daerah Keranji ya. Nah ini kan lagi-lagi isu terhangat lagi, pernah viral masanya di TikTok soal kemacetan di Keranji sampai pembangunan pasarnya. Nah itu kan dari pasar terdampak menjadi kemacetan. Nah kira-kira tanggapan dari ibu yang jadi pegiat sosial lah saya bilang ya, bukan jadi dewan lagi, pegiat sosial malah. Itu bagaimana? Aku nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Sebagai anggota dewan. Kalau sebagai pribadi, sebagai wakil, kan memang itu kemacetan itu dari pasar. Dari pasar yang mungkin jadinya besar, banjir, genangan tetapnya banjir dan limbah. Dan sebenarnya Komisi 2 itu dari pertama waktu
kami itu sudah pertama kali malah bertemunya dengan pengurus Kranji. RWP. RWP Iya, gitu. RWP Pasar Kranji. Dan investornya dan apa namanya? Investor versi lama apa versi baru nih Bu? Aduh, Oh versi baru. Siap. Ya, tahun. iya. Karena kan memang kita keluar itu kan Adendumnya betul. Sangat disayangkan tentunya kan adendum itu mau menyatakan komisi 2 pembahasan. Kita ternyata udah tunggu nih. Nah, Adendumnya gitu kan, adendumnya udah kuat, tapi adendumnya itu punya hanya pengelolaan, bukan pembangunan dari pasar. pembangunan juga Bu. Pembangunannya juga. Jadi kerjasama Pasar Kranji itu dari tahun 2019 bunyinya adalah revitalisasi Pasar Kranji dan pengelolaan pasar. Tuh. Jadi bukan pembangunan tapi revitalisasi karena tadinya udah ada bangunan, dirobohin, dibangun baru kan kayak gitu ya. Tapi kan semenjak 2019 pada saat itu akhirnya hangat gitu jadi sengketa baru gitu. Sampai dengan hari ini masih belum ada pembangunan. Nah itu ya, kita mengambil pasar Kranji itu kan kayak kalau lama ada masalahnya di mana? betul. Karena kalau apalagi kalau nggak dilibatkan ini ya Bu apa dewan gitu, karena kita juga cukup fokus lah gitu awal Pasar Kranji. Alhamdulillahnya kita mulai di 2020 pada saat itu 2020 kita mulai investigasi, terus kita akhirnya baru mitigasi lagi gitu Bu. Di 2021 kita terus turun ke jalan tuh kan akhirnya buat menyuarakan tentang revitalisasi Pasar Kranji karena pembangunannya sama tadi kalau Ibu bilang itu benang kusut ya memang sangat kusut. Tapi kan kalau sebagai mendasar yang dibutuhkan para pedagang kan akhirnya ya yang lokasi dikorbankan memang iya yang terlalu banyak di situ dan terlibat di situ. Betul. Nah, lanjut lagi Bu, mohon maaf gitu. Kalau tidak dilibatkan justru ini jadi PR besar karena perjanjian awalnya aja pembentukan daripada pembahasan investasi pasar ini terlibatnya dewan sangat besar. Nah kalau hari ini dewan malah nggak dilibatkan, ada apa? Gitu kan? Terus yang tiba-tiba saya nggak tahu ya bisa dibilang tiba-tiba atau enggak gitu akhirnya adendum disepakati. Walaupun saya tahu ini program 100 hariannya pada saat itu, cuma kan akhirnya ketahuan karena ada beberapa proses yang nggak dijalankan. Kayaknya kita karena adanya hal yang baru belakangan lah gitu ya. Kita memang udah kita akan dipanggil memang. Kita memang punya rencana untuk memanggil masalah pasar. Ibu juga nggak tahu jalan-jalan isi adendumnya apa aja ya. Tadi kan belum megang. Gak diajak kan komisi 2. Gak jadi. Nah, karena kan tadinya dia bilang nanti kita akan update. Pokoknya update di progres itu akan di. Tapi kok dulu nggak ada, tiba-tiba udah ada. Aduh, itu sangat luar biasa. Kan ini belum. Nah, PKS itu sebenarnya sifatnya harus terbuka atau enggak sih Bu? Anda melibatkan sipil kan itu ya, apalagi mengorbankan pedagang. PKS itu enggak Bu. Tapi kan pangkat-pangkat itu kan ada orang yang keterwakilan akhirnya. Nah, karena akhirnya pandangan saya keterbukaan mengenai masalah publik harusnya bentuknya transparansi, harusnya. Dan itu diatur. Iya, itu diatur. Ya. Iya, pasti itu. Karena akhirnya kita juga bisa runut ke daerah Bantar Gebang gitu. Kalau kita bahas tentang PKS, selain daripada PKS adendum yang tiba-tiba terjadi itu di Pasar Kranji gitu ya. Nah, ini ada PKS yang mau selesai di TPST Bantar Gebang. Iya, bulan ini ya, bulan Oktober ya. Iya, tanggal 26. Makanya mau ada adendum lagi, nah itu harusnya sifatnya terbuka atau enggak gitu.
apalagi dampak nyatanya terjadi sama masyarakat Bantar Kalau Gebang. menurut saya itu memang harusnya dilibatkan antara kalau misalnya tadi saya bilang masyarakat juga sih dilibatkan. Iya, Kalau saya dilibatkan kan bentuknya mungkin seperti saran ya, iya, jangan kan gitu ya. Tapi kami yang ada di DPRD ini sebagai perwakilan masyarakat itu mungkin akan dilibatkan dalam pembahasan. Iya itu melibatkan daripada masyarakat, kita menanyakan. Jadi kayak audiensi gitu, pendapat lah, iya, pendapat apa yang menjadi masukan. Kayak tadi kan pasal masukan. Nah itu pun sebenarnya ya bagian daripada akademi itu seharusnya. Ya kan? Karena kan kalau kita ngaca diri kita sendiri kan ya udah baik lah. Tapi iya, orang lain melihat kan belum tentu kan gitu ya. tuh, Kita perlu pandangan dari orang lain. pasti itu. Mudah-mudahan kita ada juga berjalan di pasar ini. Kita juga sambil mengawasi. Kami mengawasi juga. Siap, Bu. Dan makanya kami kemarin dari tadi untuk memanggil juga. Karena kan cuma datang satu kali, habis itu kan kita enggak juga gantung kan gitu ya. Iya benar. Gak ada ujungnya. Iya. Hebat Jepang juga tadi. Iya. Nah, Alit dan beliau juga udah mengatakan di hadapan kita. Jadi mudah-mudahan dengan dari Pak Alit juga memberikan kebaikan ya. betul. Karena emang harus akhirnya jadi pembahasan semua orang kalau kita bahas Bantar Gebang, Bu. Gitu. Jadi bukan saja tapi Pak tadi faktor-faktornya. Wah, kan ini lu ngerasain dan bisa ngeliat ada penumpukan truk lah gitu kan kira-kira. Nah, tadi kan kita sempat bahas juga bahwasanya setengahnya kota Bekasi akhirnya ibu pernah kita dikritik. Terus tadi di belakang juga kita bahas bahwa ibu baru saja meresmikan kampung literasi di Bantar Gebang. Saya butuh pandangan ibu dong tentang Bantar Gebang. Kemarin saya bilang Bantar Gebang. ya Bantar Gebang itu ya kalau misalnya Bantar Gebang kan komunikasinya sampai juga dengan Bandung. Pemikiran kita adalah DKI itu memikirkan betul. karena memang saya bukan orang sini ya, jadi saya nggak bisa banyak. Dan memang di situ banyak juga anak-anak yang cari orang tuanya yang bekerja di situ sebagai pemulung dan banyak kan juga di luar kota, luar provinsi luar dari Bekasi. Akhirnya dia tidak bisa menikmati fasilitas dari Kota Bekasi. Ya. Jadi kan kalau sampah ini sudah dimasukkan kan kayak kemarin ada tuh konten Pak Prabowo. Betul. Itu menjadi mengartikan. Ya. Artinya ini kan juga bukan masalah dari itu sendiri, tapi bisa menjadi masalah dari negara. Negara itu harus hadir. Dan cuma Bekasi aja yang juga memikirkan anak-anaknya. Kalau untuk masyarakat kan kayak bapak-bapak ibu dia hanya memikirkan gimana caranya mencari uang untuk keluarganya. Hanya di sampah siapa juga sih yang mau gitu ya di tempat yang kayak gitu. Saya waktu itu datang ke Balai Buku juga di situ yang namanya ada literasi ini di dalam Sumber Batu. Ya gimana mau kan ya kayak gitu kan gitu. Jadi kan saya juga bisa membayangkan ini daerah yang betul. Harusnya juga bukan hanya karena dia ada di Bantar Gebang, Bekasi yang dia punya bapaknya KTP yang pasien atau daerah mana, nah itu sebenarnya bukannya Kota Bekasi yang harus memikirkan juga gitu. Kan kalau misalnya ada masalah pasti diributin waktu yang anak-anak viral itu kan sekolah padahal ternyata pada pas lihat KTP-nya kabupaten ya Bu ya. Pemerintah juga ada karena kan tapi ada kalau ibu bahas yang kemarin ada regulasi yang mengatur bahwasannya zona irisan. Iya, jadi kenapa akhirnya itu menjadi harus mereka anak itu sekolah di situ karena jarak rumah dengan sekolah yang ingin dituju lebih dekat dibanding sekolah yang sesuai daripada domisili.
Nah, yang lebih menjadi persoalan, kenapa akhirnya pendidikan harus dibatasi dengan administratif? Sedangkan kalau bahasnya apa, cita-cita negara kita aja, pendidikan menjadi apa, hak bagi setiap warga negara kan Bisa kayak kembali gitu. lagi Iya. tadi yang ini jadinya bukan tugas sebagai tugas di kota aja gitu. Mhm. Karena kan yang bikin zona siapa? Kan Pusat ya, itu, iya, pusat. iya. Dengan ada permasalahan ini harusnya pusat yang bertangan juga. Tidak hanya membatasi, tidak hanya kayak sebagai tanggung jawab dari pemerintah kota. Iya, masalahnya pusat udah ngeluarin itu. Makanya ada sistem penerimaan zona irisan. Jadi apa, kotanya memang 5% dan kebetulan pada saat itu, daerah zona irisannya masih belum keisi kuotanya. Kalau kita ngukur daripada jumlah kelasnya lah gitu, jumlah kelas sama peserta didiknya, ternyata 5% yang masih belum kepakai loh, gitu. Terus dia satu, mau sekolah kenapa harus dilibatkan masalah administratif doang? Tapi memang juga kan yang lain terus status juga juga juga. Ini sebenarnya juga kembali lagi ke masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakat itu bekerja dan mendapat hasil dari satu lokasi di lain lokasi, jadi mau nggak mau baiknya mengikuti administrasi di lokasi. Ya dong, dia bertahun-tahun misalnya kerja cari uang di Bantar Gebang, tinggal di Bantar Gebang. Jadi megang KTP kabupaten. Nah, kita akhirnya kembali ke wilayah pelayanan nih, Bu. Kan kayak gitu. Ini luas nih, Ini ya, benar. Pelayanan kita bahasnya. Semua orang tahu nggak sih pelayanan tentang pembuatan administratif itu? Nah, itu PR siapa? Kira-kira kayak gitu. Apalagi kalau akhirnya kita sorot dia udah apa, kerja di Bantar Gebang gitu kan ya. Dia kerja apa dikerjain sih sebenarnya di Bantar Gebang, Bu? Nah, itu kan yang akhirnya harus kita pertanyakan kan kayak gitu. Nah, yang paling pengen saya sorotin terkait masalah ini tadi kalau Ibu bilang apa, akhirnya Jakarta memberikan bantuan lewat daripada Bandek tadi itu untuk apa, kesejahteraan atau hal-hal yang lain buat masyarakat Bantar Gebang kan kayak gitu ya. Pertanyaan saya, Bekasi ikut nggak, Bu, memberikan itu kepada masyarakatnya? Nah, itu kayaknya masuknya di Bandung itu. Nah, kalau Bandung kan dari Jakarta, sedangkan kita punya anggaran juga, bahkan dapat keuangan juga nih dari Jakarta. Harusnya punya pengalokasian sendiri buat bantuan malah. Iya. Itu kayaknya ada anggaran itu yang di APBD murni apa Bandek nih? Enggak, itu APBD nih. Jadi dia memang ada anggaran juga, tapi kalau misalnya di komisi itu kan nggak dirinci. Kita nggak bisa bilang sini salah ya. Karena nggak dirinci, tapi memang ada pengalokasian. Tapi memang juga dewan-dewan daripada Iya. Itu concern sebenarnya sih dengan kesejahteraan dari warga di Bantar Gebang. Kalau concern mah mereka juga siap buat menyuarakan, masalahnya enggak. Jadi kan lintas makanya Ibu yang Ibu bilang ya. Tadi Kang Alit mana dapilnya? Bekasi Timur tuh tadi itu apa Bang Latu mana tuh? Dapil 4. Gak ada tuh dewan-dewan yang lahir daripada dapilnya gitu menyuarakan tentang Bantar Gebang gitu. Sayangkan sekali Bu. Tadi Ibu berkata bahwasanya kita nggak boleh menyalahkan seluruhnya kepada pemerintahan Kota Bekasi. Kan Ibu sebagai wakil rakyat seharusnya menjadi konsep kita bahwasanya sedangkan undang-undang yang tertinggi kita secara konstitusi itu sudah mengatur hak pendidikan, kesehatan dan segala macam. Dan ini bukan soal administrasi lagi-lagi. Ini soal kemanusiaan. Bagaimana pendidikan ini bisa didapatkan oleh anak-anak bangsa kita, anak-anak bangsa yang akan meneruskan mungkin Ibu menjadi dewan. Dan sangat disayangkan jadi terbatasan itu hanya di administrasi, bukan soal pendidikannya. Jadi gini, tadi saya bukannya membela pemerintah kota, ya, tapi ini balik lagi mengatasi masalah gitu ya, mengatasi masalah. Ini mengapa? Itu kan ada beberapa yang sebenarnya bersinergi kan, saling berhubungan. Iya. Nah ini yang tadi saya bilang, kenapa
jangan menyalahkan. Karena pendapat tadi bilang kan ada regulasi. Harus disalahkan mereka. Iya harus. Kita harus menyalahkan. Iya. Iya. Kita berangkatnya sama. Kita berangkatnya sama. Masyarakat. Regulasi Iya, bukan gimana? Kalau secara regulasi. tanya semuanya. Yang saya tuju ini adalah orang-orang yang berkesungguhan. Maksud saya, walaupun tadi Renya bilang ini masalah kemanusiaan, tapi warganya sendiri juga harus sadar. Kalau itu kan buat memudahkan. Kalau saya bilang administrasi, ya semua kan juga pasti administrasi. Betul. Ya kan? Dan semuanya kalau nggak ada administrasi juga kan juga kacau balau. Nah, Ya kan data. Gitu, nah kalau yang bisa dibantu adalah data yang berdomisili di Kota Bekasi, sedangkan KTP-nya bukan Kota Bekasi, kan sulit juga dari pemerintah kota untuk membantu. Jalan satu-satunya apa? Ya kenapa sih nggak pindah KTP? Ya. Tadi kalau saya tambah lagi bilangnya kata gitu, masalah administrasi. Zona irisan. Oh, administrasi ya. Itu kan juga yang nggak apa kan ada RT ada RW, ya kan ada RT RW. RT RW-nya kan kabupaten karena itu tadi. Kan dia harus pindah KTP. Tapi kalau untuk peraturan zona irisan itu saya kira udah menjadi cukup kuat untuk bagaimana akhirnya pemerintah Kota Bekasi untuk menjamin pendidikan anak tersebut karena sudah dijamin dari undang-undang dari penerimaan siswa baru. Seperti itu. Atau peraturannya. Yang banyak. Kita jangan lihat jumlahnya. Kalau ibu bilang banyak, banyak lah. Kalau bilang banyak karena kita juga konsen di wilayah pendidikan, kesehatan, bahkan kesejahteraan sosial, bahkan perputaran ekonomi laut daripada pasar tuh kan ya. Kita konsen di bagian situ ya. Iya, perbaikan sistem gitu. Setiap PPDB kita terus mengawal, Bu. Gitu, nggak pernah berhenti. Bahkan kalau kita harus ulas apa yang terjadi di PPDB gitu kan, PMB. Undang aja. Iya, pasti itu. Cuman regulasi itu kita juga. Mana menjadi concern sebenarnya ini Bu, di luar daripada regulasi atau konstitusi yang sudah ada gitu kan ya. Kalau kita tadi merujuk kepada kemanusiaan, pendidikan itu kan layak untuk buat semua orang ya Bu. Saya rasa kalau akhirnya ada yang menyuarakan tanpa melihat regulasi, sah nggak sih Bu? Ya, betul. Nah, menurut saya itu yang kita pengen samain balik ini ya, persepsinya gitu. Saya juga banyak yang hanya ya. Iya. Cuma ya karena balik lagi, mereka selalu pasti bicara itu gitu. Nah masalahnya kan sistem gitu loh. Yang bisa ngebenturin sistem siapa sekarang? Iya, yang tadi saya bilang, semua itu DPRD itu kan mendapatkan informasi dari masyarakat. Jangan sebagai isu duluan tanpa menyampaikan. Dasarnya kita untuk berubah sistem adalah apa? Aduan masyarakat. Iya. Ya kan? Jadi kan ada step-stepnya nih. Gitu. Dan nanti aduan masyarakat itu yang nanti kita akan mempertemukan PPD dan bisa nanti ada perubahan dari peraturan. Nah, kalau memang itu adalah peraturan nasional, itu kalau kan kota mengusulkan kepada nasional. Kalaupun akhirnya harus berawal daripada aduan, Bu, saya rasa harus ada sistem yang kita ubah juga mengenai cara mengadunya seperti apa. Gak semua masyarakat paham cara audiensi kayak gimana. Kita baik dengan sosialisasi. Nah, ini kita di apa ya? Sulitnya gitu. Kesulitannya itu karena kurangnya informasi. Kenapa kurang informasi masyarakat? Karena pemerintah tidak melakukan tidak jauh ya mungkin melakukan tapi kan diskusinya dia ke kecamatan, kelurahan, sama lurah ketika RT RW apakah RT RW ini akan ke masyarakat dengan menjelaskan hal yang full kan belum juga. Itu fakta tuh, faktanya ya fakta itu jadi kayak gitu. Makanya saya selalu menginformasikan ada peraturan apa yang harus ditaati oleh masyarakat, kayak misalnya kayak minyak PBB, kayak misalnya kayak sampah tuh kan Bintara juga ada. Itu saya juga mengingatkan kalau
ingin mendapatkan fasilitas, ya baiknya ubah KTP. Tapi kan kita juga nggak tahu kenapa dia nggak mau ubah KTP, apa karena dia punya tanah yang jual begitu kan kita nggak tahu. Iya, karena kita Iya dari kan? tadi membahas pendidikan, ya bangsa ini tumbuh akan dari pendidikan. Pendidikannya bagus, bangsa dan negara ini pasti akan maju. Betul. Dan pendidikan adalah dana yang besar. Terbesar, Betul. sangat besar malah. Nah, itu sama saat itu, Bu. Akhirnya pendidikan adalah harta yang paling besar kan kayak gitu ya. Nah, kalau kita kembali lagi kepada Bantar Gebang. Bisa tambah berapa? IP-nya banyak. Terbiasa sih Bu. Banyak. Apalagi nanti ke depan masih harus jalanin kan kayak gitu. Cuman akhirnya, nah ini yang dimarginalkan daripada masyarakat Bantar Gebang ya Bu ya. Akhirnya fokus pada wilayah pengamanan apa ya, pengamanan isi perut doang gitu yang diberikan sama pemerintah tuh. Itu kan akhirnya yang penting diem. Padahal pengetahuan yang harus mereka dapat itu bisa menjadi apa hal yang lebih substansi gitu. Jangan diselesaikan sama pada wilayah kompensasi lagi. Tadi kalau kita balik kepada kompensasi, yang memberikan kompensasi aja siapa? Kan kayak gitu. Bekasi terlibat gak tuh memberikan kompensasi? Atau kota Bekasi terlibat hanya membuat perhitungannya aja gitu, ngebagi-baginya doang gitu, karena sumber dananya dari Bandeng. Nah, Kita semua sama-sama kepengen iya, iya, lebih baik lagi. Nah, adalah kalau kita dalam ya sebenarnya yang di sini yang detail adalah lapangan. Kan kalau bisa di komisi kan dia tentukan. Jadi kan untuk mengkritisi untuk angka kan agak sulit. Nah, kita paling mengkritisinya adalah apa sih program yang dijalankan oleh dinas-dinas tersebut yang bisa berdampak kepada masyarakat. betul. Gitu. Belum lagi kalau kita bahas Bandeng ya Bu ya, belum lagi Bandeng kan dijadikan bahan cakan gitu. Iya. Mungkin selesai podcast ini kita harus membahas lebih dalam ini. kita akan Iya. Kita rapiin cuman. Oh ya, apa nanti kita. Ini. Saya bergerak di praksi karena itu adalah sedikit yang bisa saya berikan kepada masyarakat dengan pendidikan itu. Nggak semua sekarang kan semua gadget, nggak semua anak itu mampu mempunyai gadget. Itu. Makanya jadinya juga kenapa ada bully, kenapa anak-anak itu menjadi ada yang arogan, sebenarnya karakter yang beda lah sama zaman dulu ya Bu, zaman ibu ya. Karena apa? Karena mereka udah high dan siapa lu siapa gue kan gitu. Iya. Nah makanya saya ingin mengembalikan kembali ke literasi. Iya. Dari awal. Dan pemahaman lah kita akhirnya betul. Kemarin juga ada karena literasi juga kan Bu lewat apa gadget dari ini. Karena apa? Karena memang harga daripada buku itu mahal. Itu dilema lagi kan gitu ya. Tapi kan gimana caranya supaya kita nggak anak-anak itu nggak selalu pegang gadget. Iya. Gitu kan. Maka jadinya juga ada pedofil gitu. Banyak ya. Coba kita bahas pedofil atau kekerasan seksual kan kan lagi tuh. Banyak ya. Kalau kita bahas Bantar Gebang, karena di Bantar Gebang semuanya ada dan terjadi. Makanya itu kenapa sampai jadi setengah ya, jadi dapet setengah nih. Ada yang menawarkan saya, Bu mau nggak bantu literasi? Terus di 2019 itu saya juga ikut membantu jadi relawan literasi di Bogor. Oh iya. Karena saya lihat di Bogor itu bisa ada dan bisa hidup dengan biaya operasional di CSA. Saya tergerak, kok Bekasi nggak bisa? Literasi itu bisa timbul karena apa? Karena ada pembaca, ya. Ada buku, ada medianya, gitu. Ya. Lu punya uang, lu punya buku, tapi nggak ada baca. Dan sebaliknya, kan? Dan pada saat tadi yang mana di itu taman baca di Sumber Batu, mereka sendiri mintanya juga sederhana, tidak tempat yang bisa menjadi belajar tetap. Karena selama ini dia belajarnya itu di sekolah, dan itu kan tentang sama sampah, hubungan sampah bisa seperti itu. Karena saya di komisi 2, saya mencoba
Ibaratkan nih, boleh nggak PPT itu dipakai 1 minggu untuk proses belajar mengajar di situ. Karena di situ kebetulan alhamdulillah anak-anak yang menjadi murid di situ tuh udah banyak yang jadi juara beasiswa sampai lulus S1. Kenapa kita nggak mendukung hal yang seperti itu? Betul. Orang-orang yang punya besar tapi Berpendidikan, iya. tapi kita mau dukung. Makanya tadinya saya nggak enak gitu masuk ke mana ke Kota Gebang. Saya pamit dulu sama yang di Kota Gebang, oh nggak apa-apa Bu. Iya, Etika lah ya gitu. Benar. Iya, tetap jalanin lah gitu. Nah, etika saya nggak mau dikerjakan karena ini sih pekerjaan. Sah aja saya selama mau ulama. Betul. Cuman ibu jalanin rangkaiannya tadi kan. Akhirnya pamit apa segala kayak. Nanti apa di rumah baca itu balik buku baca. Kebetulan dia lagi Pak dapat lagi nih yang di koleksi itu. Iya. Nah, itu yang menjadi kampung literasi pertama di Kota Bekasi. Dan itu menjadi satu kepuasan buat saya. Walaupun itu bukan dari tangan saya, sih paling nggak saya menjadi bagian dari. Iya, alhamdulillahnya kayak gitu lah Bu. Nah, saya bilang nih, saya bilang juga nih sama Pak Dewan yang bilang saya dapil masalah. Habisnya dapil gue kayaknya enak-enak aja, kayak nggak ada masalah. Kecuali pasal banjir, cuma itu doang. Gitu. Jadi sebenarnya kita bisa sama-sama nih, kalau ingin sama-sama keinginan membangun anak bangsa. Tidak hanya dari sekolah itu, walaupun sekolah itu nomor satu ya. Betul. Tapi kita bisa pakai dari sisi lain. Karena alhamdulillahnya kita juga punya tempat di mana pendidikan itu memang gratis. Gitu di daerah Mustika Jaya, Bu, namanya Teras Aksara. Pengajarnya sudah usia 60 lebih gitu kan ya, tapi masih konsen buat memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak di sekitar. Sekarang udah berapa ya? Kemarin terakhir kita ngajarin gitu, udah 90 sekarang. Kita jalan ke sana lagi ya. Aman aja Bu, biar Ibu tahu juga kesana kayak gimana. Makanya saya ada teman saya yang juga punya semangat digital. Nah itu juga dia bisa hidup. Terus pengajarnya itu ada dosen juga. Jadi ini mah bukan dosen, bukan apa, tapi alhamdulillah masih mau konsen gitu, memberikan pendidikan, fokusnya pada wilayah matematika lagi, MTK. Boleh nggak semua? Boleh. Enggak, saya untungnya anaknya depan jalan. Saya kalau sakit doang aja, Bang. Nah, dia. Berarti harus tahu banyak masalah biar ibu nggak sakit. Jangan banyak masalah tapi saya nggak bisa kasih solusi. Sayang ya. Sampai dulu masih panjang. Iya, pengen itu kalau udah bisa ada ending yang baik. Pasti selagi konsen gitu kan ya, saya rasa jawaban kebaikan-kebaikan pasti bakal muncul lah gitu, kira-kira kayak gitu. Yang penting kita sepakat bahwasanya pendidikan adalah hal penting dan wajib bagi setiap warga negara mendapatkannya. Kan kayak gitu. Ada di undang-undang. Pun tidak ada di undang-undang, saya rasa tadi kalau bicara kemanusiaan menjadi wajib juga kan kayak gitu. Iya. Di tengah tadi Alif juga udah mengatakan kita udah di sini ya mengatakan. Jadi mudah-mudahan akan menjadi perhatian dari pemerintah kota sama dinas pendidikan. Karena kita dorong lagi melalui tukar sampah dengan pendidikan selalu kita bunyikan. Iya. Kota Bekasi itu pasti. Bekasi juga kosongnya juga lama ya. Wali kota, masalah-masalah Bekasi banyak. Betul. Tinggalan. Kan harapan kami kan dari DPRD datang ke sini tuh menjadi motivasi bagaimana untuk melawan eksekutif. Kebijakan yang emang harus dilakukan, DPRD ini harus melawan. Tadi contohnya seperti Kang Alit, bagaimana sudah menggebu-gebu seperti itu. Mungkin Ibu nanti dengan bagaimana pulang dari podcast ini lebih menggebu-gebu lagi. Saya juga udah diajak koalisi ini sama soalnya dia pas sebelah saya gitu. Saya bilang bulan Bapak Ali juga baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lah ya. Kita bisa sama mendorong Pak Wildan kan juga itu wakil ketua komisi 4. Iya. Dari PKB. Jadi pasti soal itu juga sama dong.
Pasti, apalagi separtai lah gitu kan kira-kira ibu bilang kayak gitu Iya, arahnya. iya kan? Ya mudah-mudahan tapi kan kayak gitu. Ah, apa? Sekolah taraf internasional yang tadi coba disuarakan juga sama salah satu dewan gitu kan, bukan Alit lah misalnya kayak gitu. Sama tadi itu sampah dengan pendidikan, udah harusnya bisa jadi wujud nyata buat Kota Bekasi. Tadi kita bahas kalau lebih dalam lagi ya ibu ya. Itu Bapak saya wah bisa saya yang dapat SKS dari ibu gitu kan ya. Ini kalau tanggapan Ibu untuk tata ruang Kota Bekasi nih bagaimana? terima kasih banyak Ya, dengan adanya pembongkaran kan kalau pencakar langit kan mal-mal itu tinggi banget itu Bu. tapi kan ada ya. Ya, Yang limbahnya. Jadi berapa yang kunci itu adalah izin yang dikeluarkan oleh tata ruang, kekayaan yang ada di bangunan itu harus ada. Dan kemarin dari awal pun juga komisi ya itu sudah dibutuh nih SLF terutama kan SLF itu nggak hanya bangunan aja sekarang, nggak hanya bangunan yang komersil, tapi rumah pun juga SLF-nya keluar. Karena kalau rumah kan ruangan air. Pemkotnya juga harusnya ada SLF kan Bu? Ada. Ya, bangunan Pemkot. Ini Karena apa? Lantainya sudah lumayan tinggi tuh. itu awalnya juga apa? Berarti Ibu harus main-main ke RSUD. Kita RSUD Cam. Kan dari awal juga udah gini. yang kurang gitu kan. Itu kan balik lagi bisa sama komisi. Nah, itu SLF itu adalah izin di mana dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang yang confirm kelayakan dari itu baik lingkungan hidup hingga sesuai. Kalau nggak ada SLF-nya? Kalau nggak ada SLF itu kena gitu ya. Teguran aja Bu. Enggak, harus dicabut. Di apa dia? Diberhentikan intinya nggak Bu apa namanya? SLF-nya. Bukan. Kan kalau apa aja sih tindakannya itu? Kalau nggak ada SLF ya lain fungsi. Izin akhir kan. Iya. Tidak boleh operasional. Diberhentikan operasional. Segel berarti ya, disegel gitu ya? Ya. Kayak waktu yang akhir kan. Iya. Ya saya tahu. Itu sengketa kalau itu Bu. Kenapa disegel? Karena sengketa. Akhirnya bertemu dengan persyaratannya yang belum ini. Iya, tapi kan ada. Iya, SLF yang belum keluar. Ada juga kok bangunan yang tinggi SLF belum ada. Jadi mau mampir aja ke rumah sakit Cam RSUD. Iya, mau mampir aja ke situ. Saya kan isu lagi. Kemarin kita ada yang termasuk bangunan. Nah itu kalau tadi sifatnya bangun pemerintah tuh, gimana kalau SLF itu sifatnya continue terus di ini nggak sih Bu? Nah, 5 tahun sekali. Iya. Kan berarti pun itu bangunan pemerintah ketika SLF-nya belum keluar lagi nih yang terbaru atau belum dibuat SLF-nya berhenti operasionalnya. Kalau ini kan beda ya. Iya. Memang kejar lah. Nanti kan selama itu nggak apa-apa sebenarnya. Siap. Ada sifatnya pelayanan mungkin nanti diksinya kayak gitu Bu ya. Iya. Mitigasi resikonya lah nanti kan dilihat juga buat penyegelannya. Yang pasti ya. Karena kan sama kan kayak sekolah-sekolah. Saya nggak tahu juga nih kalau misalnya ini ada bangunan tadi sifatnya pelayanan gitu Bu ya. Kan ada salah satu syarat juga tuh apalagi kalau di rumah sakit harus ada tanggaram tuh. Tanggaram tuh yang nggak pakai anak tangga jadi langsung turun. Kayak perosotan gitu. Buat pasien gitu. Nah itu kan salah satu penunjang juga buat adanya SLF. Iya. Nanti deh mampir aja pokoknya sudah. Iya. Mampir. Jangan cuma sakit maksudnya. Nah kan. Kesehatan wajib buat orang.
Dipancing langsung kepancing deh. Mudah kepancing yang aktif itu. Makanya dengerin. Tapi kalau seakan gedung ini semakin tinggi, bagaimana sih Bu untuk ruang hijaunya untuk menyeimbangkan? Kemarin jadi kalau pokoknya ada peraturannya itu berapa persen harus RPH dari tanah. Jadi memang ada. Kemarin kan Fasos-fasum kali ya disebutnya Iya. PSU-nya tuh. Iya. Jadi emang Berarti fasum ini udah semua diambil kendali sama Pemkot apa gimana? Apa ada yang masih disalahgunakan? masuk dari mana? Yang digunakan oleh masyarakat Kota Bekasi ini udah dimanfaatkan sangat belum untuk dari eksekutif ini bagaimana? Apa? Masih belum dapat lagi ibu laporan. Iya. Yang udah diserahkan ini ke pemerintah kota ada yang belum. Oh, ada yang belum. Jadi kan itu bentuknya kayak gitu. Iya, Kalau diserahkan jadi- ke pemerintah jadi kota, berarti pemerintah kota bisa Kalau bangunannya- jadi apa? Kalau bangunannya udah salah satu developer lah, karena kan yang harus menyerahkan fasos-fasum kan developer tuh. Benar. Iya. Kan kadang-kadang kita salah paham. Iya. Ini minta dibikinin jalan dibetulin. Padahal developernya belum gimana? Kan nggak bisa. Tapi ibu bisa di situ ambil wilayahnya karena penjalan fasos-fasum itu ketika seingat saya ya Bu, cuman saya belum Dikoreksi lah ya. Iya. Bisa dikoreksi. Dikoreksi nantinya. Kita Karena sebelum akhirnya itu bisa beroperasi gitu kan ya, fasos-fasumnya harus diserahkan dulu. Nah kalau belum diserahkan, sebenarnya bisa menjadi kekuatan pemerintah untuk tidak bisanya beroperasi salah satu perumahan itu atau yang lain lah yang menyerahkan fasos-fasum itu. Karena yang lebih parahnya sebenarnya catatannya Bu adalah ketika fasos-fasum ini dialihfungsikan. Apalagi tadi kalau bunyinya adalah RTH, ruang terbuka hijau. Kan gitu. Iya. Sekolah. Ada. Sama. Yang lebih parah itu dijadikannya bangunan komersil lagi. Iya, Benar. ada Bu. Nanti kita bahas. Apa kita bahas di sini? Nanti sebelum tayang mesti lihat dulu. Tengah telepon Henry kan, tolong di Saya, gue juga menelpon saya. Iya, aman kok Bu, aman. Buat aman. Tapi kalau menilai Patri Yardianto untuk berjalannya Patri ini bagaimana sih Bu? Untuk penilaiannya apa sudah ada nilainya Bu? Bagaimana Bu? itu balik lagi Belum terlihat. bukan belum kelihatan. Kalau balik lagi bukan ngebelain nih, saya juga nggak kenal sama Patri. Gak mungkin lah Bu. Kita majunya itu ya pada saat baru pelantikan lagi dan pembenahan lagi banjir. Itu udah pilih Ibu ya Bu? Oh bukan ya? Itu kemarin saya ya itu setengahnya saya tuh. Oh Ibu juga ya. Saya kemarin saya evakuasi buat Jakarta Pondok Gede Permai. lah kayak gitu. Nah itu pasti kan banyak perbedaan juga nih. Padahal sebelum dibanjir udah banyak PR kan yang perlu dikerjain. Iya. Jadi coba Pemimpin itu wajib menerima musibah. Wajib menerima tapi ujian. maksudnya gini, dia dengan anggaran gitu kan. Tadi siapa juga mau bilang, dia udah ada, kan dia harus ada biaya lagi. Karena ada penyelesaian sebenarnya Bu, kalau pandangan saya kayaknya ada penyelesaian yang nggak melulu tentang anggaran. Ya. Iya, permasalahan ya, iya kan kalau gitu jawabnya solusi gitu. Saya akhirnya suka terenyuh kalau misalnya entah eksekutif atau legislatif untuk menyelesaikan suatu masalah harus dibentukkan lagi kepada anggaran gitu. Kalau akhirnya kita harus bentukkan lagi kepada anggaran, kenapa kita nggak sama-sama bahas tentang anggaran secara utuh gitu kan? Tangan-tangannya lagi. Betul. Karena di BNPB seperti itu ada anggaran juga masuk ke BNPB. Kira-kira kayak gitu tuh. Iya. Waktu saya evakuasi itu, saya nyari tahu tarif susah. Iya. Saya hubungi BNPB juga. Iya. Dan itu udah saya utarain.
air bersihnya juga Bu, Pondok Gede Permai bermasalah itu. Iya. Lama sekali saya Itu juga kan ikut lingkungan sama hidup. volunteer. Iya Iya. Pondok Gede Permai. Setiap permasalahan kita sama-sama terima. Pokoknya intinya kayak gitu. Ketemu ya. Cuman konsen. Itu. Saya kemarin kemana aja ya? Ya, Kasetia. Sampai Villa Nusa Indah. Pergi, Ya. Villa Nusa Nah, Indah. itu paling parah kan di belakang. Iya. Villa Nusa Indah tuh bau banget. Bodoh ah, deh. Jangan juga. Kan sampai ke Villa Nusa Indah. Nah, itu sifat kemanusiaan. Nah, Kemanusiaan kita harus kita tegakkan itu. iya, sampai akhirnya gini. Apa juga ya alhamdulillah lah ya kita kalau sebagai aktivis di masyarakat ya. Jadi memang dari 2019 juga kan saya aktivis waktu itu barengan di Semarang ya 2022. Ya. Jadi ya biasa kalau kita nggak ada bukan kita ngadepin ada ini, Iya. tapi nggak ada yang diperhatikan juga ada kayak ada rasa kehilangan mau ngapain ya kita gitu. Iya, karena Jadi kemarin mikirnya kayak kita ya. iya, karena banjir kemarin itu menjadi panggung politik saya kira. Karena dari Pondok Gede Permai itu kan didatangkan oleh Marwar Sirait, Adian Apitopulu, terus menteri-menteri Pak Gibran. Jadi kehadiran pemerintah Kota Bekasi itu seperti apa sih? Saya enggak. Gimana tuh? Waktu saya lagi bantuan ke PDP, di tempat itu ada apa? Pak Gibran kalau dari pusat itu datang, tapi sampai bantuan nggak masuk ke dalam. Karena faktanya gini Bu, saya ngecek langsung ke gudangnya. Saya karena dia ada akses ke sana, saya lihat ini kan banyak tumpukan bantuan ini, dia ditahan terus. Itu dia. Kemarin saya omongin. Nah itu karena itu dan nggak ada menyidak gitu. Dan ruang masyarakat dan memang kalau infonya ya saya nggak. BNPB itu susah banget. Jadi masyarakat pun lalu dan saya sampaikan ke PBD ya. PBD betul. Saya sampai salah loh saya kata PBD. Itu bukan saya Bu, tapi BNPB gitu. Saya ribet saya bilang gitu kan. Intinya kan itu kan bencana gitu. Iya. Kenapa sih nggak bisa dibikin soft gitu loh? Ya fleksibel gitulah ya. Masa sampai yang di data itu kalau RW-nya kebanjiran, terus ada lagi udah RW-nya kebanjiran lagi ada di atas atap. Nah, gimana nih ngedata warganya kan gitu. Terus saya ada kena banjir di situ. Saya bilang mau dibantu gitu, saya mau cari. Iya. Nah, setelah Bu, tadi minta bantuan, dia bilang nggak usah. Ini udah ada yang lewat, tapi nggak diambil, jadi dia lewat doang. Karena apa? Banjir ini kan datang terus kan Bu ya di Pondok Gede Permai dan sekitarnya. Dan mau nggak mau warga ini pasti akan pindah ke daerah lain dan tanahnya di situ pasti turun. Nah itu apakah nanti 10 tahun, 50 tahun ke depan Pondok Gede Permai itu akan kosong dengan warganya karena tidak ada solusi? Saya nggak tahu ya tangannya. Mas saya dengarnya dari teman saya. Siap. Tadinya mereka untuk perawatan itu buat dipindahkan, tapi warganya nggak mau. Di situ. Oh, udah coba ditawarkan solusinya lah ya sama pemerintah. Apa tuh Bu kalau Ibu mau sorotin lagi kenapa akhirnya bisa banjir itu selama penanganannya gitu kan ya? Apa? Pompa atau pompa Ibu kayaknya harus coba sorotin tuh. Tapi kan ini kan udah ada alam bencana ya. Badan yang dibentuk baru lah. Iya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya dari Bali mereka udah mau siapkan. Karena kota Bekasi itu kan strategis ya Bu, lewat bidang usaha segala macam dan kalau hujan turun kan dari Bogor, Cilengsi sampai ke Kali Bekasi kan itu Bu. Nah penanganan di kota Bekasi seperti apa? Kan itu kiriman lah, menjadi dalilnya kiriman. Padahal itu bisa dikendalikan sebenarnya Bu. Sebenarnya. Kalau saya baca berita ya, kenapa jadi ada siaga? Karena ada alasan pembuatan dari kali itu apa? Tanggul. Oh, iya. Masih selesai. Itu jadi kata siaga. Karena kalau kali dikeruk kayaknya itu kan tanah terus datang aja terus Bu. Ya gitu-gitu aja ngendep lagi. Padahal udah lebar banget. Udah lebar itu Bu. Lebar dan dalam. Kita balik lagi pasti gue masih ngomong gitu. Kan alam kita nggak bisa kontrol, tapi kita kan bisa menghadapi banjir, memang harus concern gitu. Kenapa?
Malah yang pertanyaan saya, kalau emang daerah itu daerah banjir, itu kan karena menjadi musiman 5 tahun sekali katanya kan kayak gitu ya Iya Bu ya. betul. Apa emang dijaga buat jadi daerah banjir atau memang daerah Jangan alami banjir gitu kan kepentingan ya. ini nasional buat panggung kan. Salah, masa Karena jedanya itu sehari doang Bu, menteri langsung datang. Marwar Sirait. saya ngebantu itu. Itu kan kalau nggak salah tanggal 4 Maret pas banjirnya itu. Eh, itu bisa jadi nih pada ngaku-ngaku. Saya pertama tuh yang karena kan evakuasi. Iya benar, alhamdulillahnya. Saya jam 6 pagi, saya jam 4 pagi, saya udah di situ. Nah, saya habis main sama teman-teman, nganterin orang satu-satu, lewat di Pendawa. Saya bilang, kalau bisa apaan? Itu kali udah naik. Jadi pada saat kali naik, saya udah di Standby siap. Oh yang jembatan. ya. Standby sih, kita lagi ngeliat. Karena udah banjir kan. Di sini lewat sini banjir loh. Sampai di dekat TKP itu mobil banyak kan. Dia bilang, mesti kunci apa enggak ya? Maksudnya saya pengen standby di sini atau enggak. Cuma karena makanya enggak, jangan dulu, lu kan habis. Karena kan kita harus kegiatan ya. Oh iya. Pulang dulu, istirahat. Jadi saya istirahat itu. Kan karena tenda pengungsi itu kan sampai udah overload Bu. Terus dipindahkan ke gereja di seberangnya sana kan ada gereja Betel. Kan akhirnya dipindahkan ke sana dan itu menjadi apa ya? Kok bisa-bisanya itu kan masih luas Bu. Apa BNPB itu kan masih luas lahannya. Terus gudangnya itu kan sebelah kosong dan Pertanyaan yang sama sama saya. itu. Saya ingat kakak saya kan di bawah itu relawan udah masuk ke BNPB. Iya. Kakak saya sendiri aja yang waktu itu masuk dalam BNPB. Itu susah. Makanya yang perlu yang disikapi itu memang BNPB. Kita bilang, sekarang saya bilang, apa yang juga mesti ada konsenter untuk BNPB. Dan tak saya pun nggak bisa sama sekali. Alasannya katanya banyak. Kalau banyak kan bukan ada tunggu. Nah, buat saya gini, saya bilang, ya tolong aja dikasih tahu sama BNPB. Kalau memang tidak siap untuk menerima konsenter tidak menerima telepon dari masyarakat, nggak usah cantumin nomor. Padahal Itu ngomong gitu. letaknya deket ya maksudnya kita Pondok Gede Permai ya. Ya itu sama sekali loh. Ya. Karena itu nggak bisa diwakili, nggak bisa apa. Mungkin begini Bu, BNPB itu menilai relawan banyak dan turun langsung dan sudah mendapatkan warga ini sedikit dari relawan entah popok bayi segala macam ditahan. Nih, untungnya nih, saya kan bawa pakai pickup bantuan ke dalam. Saya nggak tahu, saya pikir nggak masih banjir. Masuk BNPB. Katanya nih, infonya ya, kalau dimasuk BNPB, mau barang tuh barang mesti turun. Untungnya saya bisa keluar. Saya langsung ke tempat yang mau dituju, ibu tuju masuk ke gudang lah gitu ya Bu. Iya. Jadi kulit itu memang jadi bantuan itu. Tapi berarti Ibu nggak bisa menilai bagaimana. Balik lagi saya Bu ya. Saya bilang, itu kan BNPB kan bisa. Bukan Bu menilai untuk kinerja Patri kan. Iya. Karena dari kemarin kan sudah ada 2 DPRD sudah memberikan nilainya masing-masing seperti itu. Nilai angka apa gimana? Iya per 10 aja bisa 8/10, 7/10, apa 2/10. Kemarin Kang Alit 2,5 Bu. Kan kalau misalnya dilihat kan memang belum. Ya. Berapa ya? Kalau saya sih 1. Tapi nggak tahu kalau Ibu. Kayak nanti kita dari 0,5. 0,5 ya. Sekarang setengah saya. Balik lagi. Coba emang. Tuh. Saya nggak tahu lah yang menjadi fokus siapa sebenarnya penguasa kita kali ini. Pemimpin apa ya, wali kota lah. Ratu Gusu. Katanya di TikTok, warga TikTok katanya bilang kayak gitu. Rajanya di provinsi. Seneng lagi dinyatakan. Iya. Apalagi Ibu kan berangkat dari partai anak muda lah saya bilang lah. Iya kan harusnya menjadi contoh lah anak muda lah. Bagaimana sih politisi anak muda bergeraknya seperti apa? Saya bergeraknya langsung ke lapangan. Iya, mas kayak gitu. Karena bukannya karena kalau misalnya saya berangkat daripada yang iya, saya bisa melakukan hal yang tidak
Ya. Semampu saya. Maka saya bilang jangan juga menganggap dewan itu kayak dewa. Nah, Ya, enggak. saya bilang saya akan hadir dan saya akan bantu sebisa saya. Saya mampu, saya bantu. Ini juga lagi ada pengaduan juga sebenarnya untuk Apa tuh? yayasan rehabilitasi narkoba yang lagi ACC surat domisilinya. Tapi lantarannya karena apa? Karena ketua RT-nya nggak setuju. Wah, katanya ketua RT warga nggak setuju. Padahal yayasan rehabilitasi narkoba ini udah jalan berapa puluh tahun. Terkhusus untuk warga Kota Bekasi. Tempatnya di mana, Bu? Berarti masih tinggi untuk pemakaian narkoba di Kota Bekasi. Lebih tinggi kan, LGBT mana narkoba. Nah itu kenapa nggak didukung gitu? Benar. Ya kan? Iya benar-benar. Harusnya itu malah disupport. Kok malah ya memang di dalam perumahan. Iya. Kalau di dalam perumahan kan karena kemampuan daripada si yayasan. Iya. Ya kan? Kalau dia punya uang juga dia nggak mau gitu. Justru malah harusnya pemerintah bukan hanya sekedar mengeluarkan izin, Bu. Karena akhirnya ada yang sadar buat tempat itu kan. Makanya saya juga kemarin saya sempat saya bilang sama Pak Saudi ini untuk audiensi ke Wali. Iya. Dan Pak Wali sih terima, terusnya staff lah gitu kan apa. Tapi saya nggak tahu ya, apakah harus tunduk dengan RT untuk sesuatu hal yang positif. Iya. Ya, oke gitu. Surat domisili itu bisa terbit, bisa ditandatangan oleh camat jika disetujui oleh ketua RT dan RW. Lingkungan lah, lingkungan ya. Tapi sebelumnya kan camatnya kan udah setuju. Terus karena si RT nggak setuju, kok enggak? Kan dia kan bukan yang punya tanah. Si yang pemilik rumah itu ngasih kok. Iya. Bersedia. Kontrak bersedia. Tetangga sebelah-sebelahnya juga nggak masalah. Iya. Hanya karena apa? Takutnya diindikasi gitu ya. Jatuhnya jadi keintoleransi. Karena yang pemiliknya batal, boleh, Kristen, takut kadang nanti jadi rumah ibadah. Kalau misalnya hanya rasa kekhawatiran itu kan ada solusi. Bikin MOU. Perjanjian. Jika nanti berubah menjadi rumah ibadah dengan siap sedia, kami akan pindah. Sah dong. Hanya karena ketidakinginan itu. Tapi enggak. Nah itu yang jadi pertanyaan saya. Karena faktanya juga, Bu, kalau kita tadi tersinggung dengan bagaimana pembangunan ibadah, saya berangkat dari keluarga Kristen Protestan karena gereja di Kota Bekasi itu banyak sekali yang belum mengerti bagaimana mengurusi. Ketakutannya akhirnya jadi kayak gitu nanti ketika akhirnya. Tadi saya bicarakan. Sebenarnya kekurangan itu adalah tidak adanya penjelasan. Kemarin saya udah menawarkan untuk dari Kemenak, kami aksi dulu di Kemenak di nasional sama di daerah. Kami minta peraturan 2 menteri ini untuk dihapuskan. 2 menteri. Jadi kemarin responnya dari Kemenak karena memang dari atasan dari nasional langsung meminta ya dia ngikut nasional aja. Nah mungkin dari Ibu bagaimana kita mengasih wawasan lah untuk masyarakat bagaimana administrasinya seperti apa sih untuk mengatur izin membangun rumah ibadah ini? Nah, kayak ini sekarang saya reses kan itu saya udah punya rencana. Setiap reses saya akan selalu menyisipkan sosialisasi. Yang sekarang itu adalah masalah TPPU, jualan manusia orang. Ya, itu yang saya mempersatukan. Saya pengen yang menjadi narasumber siapa? Menjadi korbannya langsung yang hidup nih. Saya bantu. Untuk menceritakan. Oh, udah pulang dari kamu? Pulang, alhamdulillah, selamat. Kan jadi warga kota itu, warga kota Bekasi. Iya, Bantar Gebang. Bantar Gebang lagi kan. Makanya saya bilang, jangan tersinggung ya kalau gue ke Bantar Gebang. Saya kali pas Bantar Gebang mau diapain? Enggak, justru saya seneng, Bu, makinnya. Malah Ibu harus tahu nih apa yang terjadi sama Bantar Gebang. Satu orang sudah pulang dari kamu. Iya, kayaknya kita bisa hadirin lebih dari 1 orang sebenarnya. Satu yang ini alhamdulillah selamat. Itu balik dari doa bapaknya yang baik. Ya alhamdulillah. Nah itu
saya pengen disiplin sosialisasi tentang bahayanya TPPO. Iya. Dan kebetulan juga pengen panggilnya sekarang bukannya kayak lagi tapi anak-anak muda. Karena saya kepengen nanti ke depannya itu waktunya anak muda yang ada di dalam. Gitu kan. Jangan gini. Maaf ya, bukannya saya mau jangan lu cuma bersuara di belakang. Benar. Tapi pada saat lu di depan di dalam, apa yang lu akan berbuat? Tapi itu penting, Bu. Orang di luar itu penting. Itu sangat penting gitu. Tapi kan akan lebih penting lagi kalau kamu masuk dalam sistem. Benar. Benar nggak? Artinya di luar pun kamu tahu. Benar. Tapi kalau masyarakat mau bilang kalau masuk ke dalam tetap melempem. Kayak luar gitu. Coba masuk ke situ. Maksudnya segar-garnya dia itu dulu jadi aktivis. Ya, dia juga manut juga sama pimpinan politik ya seperti itu. Iya, itu kan sistem. Gitu kan. Tapi gimana cara mengimbanginya? Baik. Gitu loh. Jadi gimana juga kan kita juga ada role ya. Yang kita nggak bisa main sendiri. Tapi gimana caranya supaya idealis kita tetap berjalan? Ya idealis kita tetap kita jalankan. Ya, itu yang saya lakukan. Saya membantu orang nggak mau lihat apa. Saya bisa harus itu bentuk idealis saya. Kalau di dalam kan ya sangat pendapat kita mendorong mudah-mudahan dengan dorongan kita bisa dan memang jadi jelaskan juga kalau semua dewan-dewan itu kita balik lagi itu demo DPR dulu. Nah, sebenarnya DPR itu terus kita mengawasi seperti apa juga sama kamu mengawasi. Tapi sekeras apapun ini kita kan yang tetap yang ngelakuin seperti itu. Benar ya? Benar. Kita nggak bisa terlalu sangat terbatas sama regulasi akhirnya. Tugas. Ada gap. Ada batas. Jadi jangan juga nih. Lewat perjuangan enggak. Kita juga mencari gimana caranya supaya perjuangan itu. Kepuasan kita kan adalah itu. Betul. Pastinya untuk masyarakat. Pastilah. Karena pimpinan daerah sekarang untuk golongannya saja seperti itu. Banyak posisi-posisi seperti Ormi segala macam itu kan Bu diisi oleh ya sanak saudaranya seperti itu. Ya itu udah konsumsi publik. Cuman saya juga nggak tahu akhirnya diberikan waktu buat kritik itu kepada seluruh dewan gitu kan ya. Yang akhirnya ingin saya pertanyakan ketika sudah mengetahui hal-hal yang sebenarnya melenceng dan salah gitu kan ya. Terbatasnya tadi mungkin kalau Ibu bilang ada kekuasaan atau regulasi gitu ya. Cuman saya rasa regulasi bisa diubah juga kalau memang semua suaranya sama kan kayak gitu ya Bu. Kan kayak ya. Tapi kan balik lagi ada polisi ada itu. Yang penting sih kalau ini istiqomah ya. Iya. Tapi bisa tahu Bu sebenarnya aduh. Kita bahas ke ini sekarang Bu. Strategi Ibu pada saat pemenangan lah. Saya rasa itu menjadi pembahasan menarik juga gitu kan ya. Karena pertama kan ya Bu ya. Pemenangan saya sombong. Gimana Bu? Saya logo menang. Jadi saya nggak mau. Berapa total suara Bu? Banyak lah 3.000. Banyak lah 3.000. Ya, saya nating tulus ya. Karena itu tadi saya berangkatnya kan, ini saya masih kerja. Ya, gitu. Jadi nggak terlalu kepengen dan bukan orang politik. Iya. Saya orang organisasi tapi bukan orang politik. Jadi saya nggak terlalu kepikiran kan. Kakak saya ini kan memang yang ngurus di DPP PSI. Dari calon-calon kan, kakak saya tawarin masukkan karena dia ngeliat saya nih suka berkegiatan sosial. Dia pikir gini, lu daripada capek-capek berantem sama orang di luar, kok dia mendingan ke DPRD kasih tanggung jawab seperti itu. Kerjaannya sebenarnya ribut loh.
udahlah saya akhirnya oke. Enak ya udah alhamdulillah. Tiba-tiba itu baru tahun 2022 saya masuk pilih. Kadang juga mungkin juga karena ada dorongan pas Kaisang ya, Iya. jadi ketua umum itu jadi tambahan. Naikkan value lah ya buat teman-teman. Iya. Jadi ya. Kalau PSI berapa kursi sih Bu? Dua ya. Oh sama siapa? Bu Hera. Bu Tanti Herawati. Kayaknya seru nanti saya undang juga ke sini. Bu Tanti. Iya. Tapi Ibu pas masuk kaget gak sih Bu ngeliat situasi yang ada? 50 dewan itu bersatu dalam satu paripurna gitu. Kalau dewan-dewan ini pada awal gitu ya manis-manis lah ya. Politisi dulu. Ya kan saya memang orang yang di bekal lapangan. Jadi pada saat Review malah jadi kayak sakit ya, malah sakit ya Bu ya. makanya saya bilang saya mau balik lagi ke lapangan. Iya. Jadi jadwal itu kalau waktu saya kasih langsung Kunker gimana Bu? Kunker Ibu jalani juga keluar kota. Oh iya. Jalannya semua. Jadi pada saat saya pulang sore masih ada agenda. Saya demen ngobrol-ngobrol tuh kalau di jadi motivasi anak muda nih Bu. Dia sering rebahan. Ternyata generasi Ibu masih semangat seperti itu. Iya. Kalian semua tuh pasti berpikiran susah untuk masuk ke dalam fisika. Sebagai anggota DPRD, aku karena mungkin ya kan? Ada modalnya lah ya. Ini siapa? Ibu enggak Bu? Ya alhamdulillah ya. Kerja ya pasti keluar lah ya. Iya maksudnya. Tapi tidak sebesar yang mereka bayangkan. Artinya kan di sini juga ada boleh sepil gak dikit? Ya kalau misalnya kita bawa ke dulu. Iya. Itu masih enak. Sesuatu yang nggak pernah. Kan saya bilang, ini waktunya nggak. Kalau lu mau bersaing mampu ya apa-apa. Saingan sehat selama lu punya mobil. Punya keinginan baik untuk memajukan daerah. Iya. Ya kan? Benar Bu. Memajukan masyarakat. Kalau lu lihat sebelah kanan kiri lu banyak orang, gimana caranya lu bisa? Betul. Walaupun sedikit, tapi kan itu pasti berat. Sudah mulai tertarik di dunia politik gitu. Mau apa gitu loh? Masa sekarang nih ada yang benar Abang Nana dulu ya nyalek gimana? Iya. Kalau kayaknya kan kayaknya itu 2 kali periode. Ya. Benar. Jadi memang saya selalu deh, kalau nggak percaya kamu kalau saya selalu kalau satu mana muda saya pasti nonton. Lo harus main. Oke. Saya ini kalau lagi pernah ada tugas gitu, saya bawa kata saya muda-muda kan. Terus lagi gini, gue jadi minder. Ada yang mana yang dewan mana yang enggak. Kalau saya kan lebih semua gitu, karena kan perempuan tapi kayak laki gitu lah, jadi nggak terlalu. Masihlah makan. Wah harus Bu. Iya. Jadi kan mau mati. Jadi nanti dia mau banyak hubungannya. Memang sekarang Tadi saya tertarik bagian ini Bu, apa? Akhirnya anak muda atau orang-orang yang mau pada maju ke dewan karena ketakutan ada kos yang bakal dikeluarkan gitu ya Bu ya. Tapi siapa tahu ini bisa jadi motivasi juga. Ibu berani mau spill gak tuh kira-kira pada saat kos politik? Iya. Iya. Pokoknya gini. Karena saya percaya Bu tadi bahwasanya sebenarnya enggak tentang apa kos gitu yang kita harus bicarakan untuk menjadi dewan gitu kan ya, atau tadi Ibu bilang masuk ke sistem gitu. Selagi tahu gitu dan paham harus bekerja sebagai apa,
saya rasa bisa kalau mau cuma duduk di dewan gitu kan Bu ya. Kayak kalau suka di masyarakat kan dikenal ya kan, kalau sekarang orang nggak ngeliat partai Pastilah udah partai lah. ya enggak iya Background. tapi kan balik lagi Ya, pembawaan diri pada saat itu kayak gimana? Iya, kamu iya. mau dibawa kamu mau di asalkan kita tahu nih orang kau yakin nggak? Aku yakin. Kau yakin? Tapi kalau buat kata-kata untuk pemuda Kota Bekasi mungkin bisa disampaikan Bu. Karena Ya, kita karena lagi partai kan, kalau kita bicara partai Benar. PSI gitu kan Bu. pemuda banget. Iya. Karena kita lagi Makanya- momentum Sumpah Pemuda. Seperti itu. Mungkin ada kata-kata hari ini mungkin ya Bu. Carinya kayak buat langsung dulu. Saya pengen lebih berdominan kalau bisa nih pemuda Bekasi lebih dominan di Indonesia. Jadi suara anak-anak muda Bekasi lebih terdengar. Langsung ke Indonesia. Benar. Karena di awal ya saya berharap banget dan kekuatannya dalam manusianya. Ya mungkin karena udah banyak daging pembahasan yang kita bahas. Mungkin Ibu juga akan ke lapangan kayak seperti itu. Lah, Aktivitas lagi Bu. ke lapangan. Oh. Iya. Kalau ke Jakarta udah 6 berarti. Iya, iya. Aduh. Tambah lagi. Siap Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Itu mohon maaf juga kalau ketersediaan kami hanya sebatas gitu Bu. Tapi input buat kita bermanfaat lah kira-kira kayak gitu, dan input buat teman-teman nanti yang nonton juga saya rasa bermanfaat, apalagi pada wilayah semangatnya gitu kan Bu, yang tetap harus ditularkan gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf, kita akan tutup Bu podcastnya. Terima kasih telah datang di balik kursi penguasa. Hitam putih, abu-abu pasti.